Intinya adalah komunikasi yang baik sih, baik itu ke generasi di atas, ke orang tua atau ke grandparents kita dan juga ke anak-anak atau adik-adik kita. Itu siapa yang mau nolong? Kita aja nggak bisa nolong diri kita sendiri, apalagi mau nolong orang lain. Kita sibuk gali lubang tutup lubang, tapi tidak mempersiapkan dana pensiun kita sendiri. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman online kayak yang setia, thank you banget udah nonton video aku hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh sempet nanya di grup Telegram, kira-kira kalian tuh mau nonton video tentang apa sih? Nah, beberapa dari kalian, dan sebenarnya ini udah dari lama sih banyak yang minta, yaitu bahas tentang sandwich generation. Jadi aku pikir yaudah deh, boleh mungkin kita bahas sandwich generation. Jadi hari ini aku akan berbagi tanggapan aku tentang sandwich generation dan mungkin gimana cara untuk membudget sebagai sandwich generation. Tapi bukan budgeting yang kayak ini harus berapa, itu harus berapa, bukan ya. Tapi ini gambaran secara garis besarnya aja gimana cara mengatur keuangan untuk kita-kita para sandwich generation. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang belum tahu atau mungkin baru kenal dengan sandwich generation, jadi ada baiknya kita bahas dulu kali ya, apa sih sebenarnya sandwich generation itu. Jadi kenapa dinamain sandwich generation? Itu karena gaya hidup yang seperti sandwich atau roti lapis. Sesuai dengan namanya ya, lapis, roti lapis gitu ya. Ibaratnya sebagai sandwich generation ini kita itu punya tanggung jawab ke generasi atas kita dan juga ke generasi di bawah kita. Yang dimaksud dengan generasi di atas kita itu adalah orang tua kita, dan generasi di bawah kita sebenarnya bukan artinya cuma untuk anak doang, tapi misalnya aja nih kita sebagai kakak terus punya adik-adik yang masih harus sekolah, adik-adik yang masih kecil, dan itu menjadi tanggungan kita juga. Itu bisa kita jadikan juga sebagai generasi bawah. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kok kayaknya tiap gajian tuh aku tuh sampai gak bisa gitu ya untuk menyenangkan diri sendiri karena aku tuh harus biayain orang tua, belum lagi adik-adikku masih sekolah, ada yang mau kuliah, mereka belum bisa cari uang. Nah, itu artinya kita ada di posisi sandwich generation. Yang penting menurut aku dalam sandwich generation ini adalah memutus rantainya, karena katanya sandwich generation ini menurut penelitian itu keturunan, tapi bukan artinya keturunan kayak yang diwariskan dari darah atau secara biologis, bukan, tapi keturunan yang dibawa karena kebiasaan. Jadi menurut penelitian tertentu itu generasi sandwich yang ada sekarang mereka terlahir dari generasi sandwich sebelumnya. Nah, jadi karena ini adalah suatu kebiasaan yang diturunkan, artinya apa? Bisa diputus. Dan ini adalah kayak main point atau poin utama dari video gue hari ini tentang sandwich generation, yaitu adalah kita fokus untuk memutus rantai generasi sandwich tersebut. Kayak ibaratnya gini loh, kalau bisa kita tuh bilang sama diri kita sendiri bahwa aku janji bahwa aku itu akan jadi generasi sandwich terakhir di keluarga aku. Itu keren banget sih menurut aku, dan itu juga salah satu harapan dan cita-cita aku. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ada di posisi sandwich generation, kita jangan putus asa, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap positive thinking. Supaya apa? Supaya sandwich generation ini berhenti di generasi kita aja. Jadi generasi-generasi selanjutnya, generasi penerus kita tidak perlu ada di sandwich generation lagi. Jadi supaya kita bisa memutus rantai sandwich generation ini, yang harus kita lakukan menurut aku pertama adalah kita cari tahu dulu penyebabnya. Ya enggak sih? Jadi menurut aku sendiri ya, kebanyakan sih mungkin karena kurang persiapan masa depan. Jadi kayak kita sebagai orang tua itu tidak mempersiapkan dana pensiun kita. Kenapa kita nggak mempersiapkan dana pensiun kita? Misalnya aja karena kita dengan alasan mau ngasih yang terbaik untuk anak pada masa itu. Jadi misalnya aja nih, kita mau sekolahin anak kita di sekolah yang terbaik, pasti aku percaya itu benar. Aku yakin bahwa setiap orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maksudku nggak ada salahnya memberikan yang terbaik untuk anak, tapi kita juga harus tahu diri lah ya. Menurut aku kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri gitu loh. Karena kadang ada mungkin orang tua yang berpikir tuh sampai maksa. Kayak misalnya
kita sebenarnya cuma mampu di sekolah negeri, tapi kayak maksa nggak harus di sekolah swasta, bahkan bukan sekolah swasta biasa tapi internasional yang biayanya itu kan mungkin puluhan kali lipat daripada sekolah negeri. Tapi kita berpikir sebagai orang tua bahwa pasti sekolah swasta apalagi kelas internasional pendidikannya lebih bagus dong daripada sekolah negeri, yang menurut aku itu sih sangat subjektif. Jadi aku tidak bilang benar dan salah ya, cuman penilaiannya itu sangat subjektif. Jadi mungkin kesalahan kita sebagai orang tua itu kayak berusaha memberikan yang kita tidak mampu karena kita dengan alasan bahwa kita pengen memberikan yang terbaik. Nah itu salah satu contoh aja. Tapi mungkin ada juga kesalahan kita sebagai orang tua yang lain. Misalnya aja mungkin kita suka ngutang, atau sebenarnya bukan ngutang, kita bilangnya tuh kayak muter duit lah ya, yang sebenarnya kalau aku melihatnya kayak gali lubang tutup lubang. Akhirnya kita sibuk gali lubang tutup lubang tapi tidak mempersiapkan dana pensiun kita sendiri. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video yang baru. Kalau misalnya kita sudah tahu penyebabnya apa, langkah yang bisa kita ambil untuk memutuskan rantai sandwich generation ini adalah buat planning atau rencana, terutama adalah rencana budget. Makanya aku senang banget kayaknya generasi kita nih sudah lebih melek finansial ya, kayak lebih banyak yang belajar tentang investasi, belajar tentang mengelola keuangan. Kayak aku juga termasuk bersyukur sih kayak hidup di zaman sekarang yang untuk belajar tuh jauh lebih mudah ya. Kita punya internet, kita bisa belajar lewat online, kelas-kelas seminar itu banyak yang bisa kita ikutin. Jadi untuk aku mendapatkan ilmu finansial walaupun aku bukan sekolah ekonomi itu tetap bisa aku dapetin gitu loh untuk bisa mengelola uang dengan lebih baik. Jadi aku punya beberapa cara nih yang menurut aku bisa kita praktekkan sebagai sandwich generation supaya kita bisa memutuskan rantai ini. Yang pertama itu adalah buat dulu dana emergency. Aku nggak tahu ya buat kalian tuh seberapa penting dana emergency, tapi buat aku ini adalah dana yang super duper sangat amat teramat penting. Ini adalah jenis tabungan yang pertama kali harus kalian punya. Tapi kalau aku pikir-pikir ya sebagai sandwich generation pasti kan keperluan kita banyak ya gitu ya untuk membiayai generasi di atas kita dan juga generasi di bawah kita. Jadi sementah-mentahnya, maksudku separah-parahnya itu kita bisa sisihin 10% untuk tabungan. Dan kalau misalnya kalian belum punya dana emergency, mulai dari dana emergency. Aku juga punya video ini, yaitu adalah jenis-jenis tabungan yang paling nggak kalian harus punya sebagai generasi milenial, tabungan yang kalian perlu mulai secepat mungkin. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung klik aja linknya, akan aku taruh juga di atas sini. Nah yang kedua, sambil kalian menyisihkan untuk tabungan emergency, kalian sambil hitung. Jadi ngitungnya ini maksud aku apa? Kita harus tahu berapa kemampuan kita, terutama untuk kita yang sudah berkeluarga. Hitung dulu setiap bulan itu kita butuh berapa untuk keperluan hidup kita, mulai dari tagihan, masak, belanja, makan, bayar air, listrik, internet, sekolah anak, dan lain sebagainya. Itu hitung dulu totalnya berapa setiap bulan. Nah let's say untuk keperluan hidup kita itu sekitar 70%. Artinya kita punya sisa 30%. Jangan lupa kalau misalnya kita itu harus menyisihkan 10% tadi untuk tabungan emergency kita. Jadi artinya kita tinggal punya 20%. Nah kalau misalnya 20% itu kalian tidak punya tabungan lain yang kalian mau tabung, artinya kita punya sisa 20% untuk kita bisa bantu orang tua kita. Aku ngerti bahwa ini susah banget sih, kayak maksudnya aku sendiri merasa bahwa nggak akan ada jumlah yang cukup untuk aku membalas orang tuaku, ya nggak sih? Nggak akan pernah cukup kayak yang udah mereka kasih ke aku. Mau aku bayar berapapun, menurut aku akan tetap berhutang sama mereka. Aku ngerti kita pasti kan mau ngasih dong ke orang tua kita, atau kita mau biayain adik-adik kita juga, tapi jangan sampai gara-gara hal tersebut kita sendiri nggak bisa nolong diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya sampai kita nggak punya dana emergency, karena kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, udah kita punya beban untuk nanggung generasi di atas dan bawah, kita sendiri gak punya dana emergency. Kalau sampai kita kenapa-napa, itu siapa yang mau nolong? Kita aja gak bisa nolong diri kita sendiri, apalagi mau nolong orang lain. Nah terus juga yang bisa kita lakukan adalah tambah income atau pemasukan. Jadi kayak di video-video budgeting aku, biasanya aku bilang kalau ngomongin soal budget, aku itu bukan cuma fokus untuk nurunin pengeluaran atau kayak ngiket pinggang gitu ya, gak bisa ini gak bisa itu, enggak. Tapi aku juga mau cari cara
untuk gimana caranya supaya aku nambah pemasukan. Karena dengan cara itu ibaratnya aku bisa nabung lebih banyak karena pemasukan aku bertambah. Jadi mungkin buat teman-teman yang sandwich generation, aku ngerti bahwa nggak mudah untuk cari kerjaan, tapi aku harap di zaman sekarang yang semuanya bisa dilakukan secara online, itu kita bisa nemuin kerjaan sampingan dengan lebih mudah gitu ya. Nah mungkin kalau kalian butuh bantuan untuk kerjaan sampingan apa aja yang bisa kalian lakuin, aku punya video tentang nambah pemasukan, kalian bisa tonton video tersebut. Aku harap video itu bisa membantu kalian, linknya akan aku taruh juga di atas sini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Nah, setelah kita hitung budget dan kemampuan kita itu berapa, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah berkomunikasi. Pasti orang tua juga ngerti kok kalau kita menyampaikannya itu dengan baik gitu ya. Jangan ya, maksudnya kita juga sebagai anak kayak, aduh minta terus deh, aku tuh juga gak punya uang tahu, aku tuh juga udah habis buat nyicil ini nyicil itu. Ya jangan kayak gitu juga, durhaka. Jadi kasih pengertian yang baik ke orang tua. Maksudnya kita jelasin, bahkan kalau perlu kita kasih lihat aja budgeting kita. Ini loh mah, pa, aku tuh gajinya sekian sama sekian, buat ini sekian. Nggak usah rinci, tapi kayak kasih aja persentasenya atau kayak secara kasarnya itu hitungannya bagaimana. Pasti kalau orang tua dijelasin kayak apa sih dana emergensi, pasti juga mereka ngerti. Mungkin pada zamannya mereka waktu itu nggak ada tentang dana emergensi dan lain sebagainya, tapi mungkin kan sekarang kita bisa ngasih pengertian yang lebih baik ke orang tua kita. Intinya adalah komunikasi yang baik sih, baik itu ke generasi di atas, ke orang tua atau ke grandparents kita, dan juga ke anak-anak atau adik-adik kita. Karena menurut aku juga, misalnya kita membiayai adik-adik kita nih yang udah mau kuliah, atau bahkan adik kita udah kuliah, masa sih kita nggak bisa minta tolong ke adik kita kayak, dek, kan tulang punggung keluarga sekarang cuma kakak doang ya, kamu kan udah kuliah, artinya kamu sebenarnya kan udah bisa cari kerjaan sampingan, coba bantu ya. Jadi kalau misalnya adik kita pun itu usianya sudah cukup dewasa dan bisa bantu cari kerjaan sampingan, bisa kita komunikasikan juga ke mereka supaya kita bisa sama-sama kerja dan sama-sama punya income lebih untuk mengelola pengeluaran rumah tangga kita. Langkah terakhir menurut aku untuk bisa memutus sandwich generation ini adalah persiapan masa depan. Karena dulu orang tuh suka bilang kan gini ya, banyak anak banyak rezeki gitu. Karena kita dulu sebagai orang tua itu berharap bahwa ya nanti kalau kita udah tua ya kita akan ditanggung sama anak kita. Itu pemikiran dulu menurut aku ya. Tapi kayaknya zaman sekarang kayaknya ada baiknya kita mempersiapkan masa tua kita sendiri deh. Supaya apa? Supaya ya sandwich generation itu tidak berlangsung turun temurun. Jadi kita mengajarkan anak kita untuk ini loh nak, mama papa sudah mempersiapkan dana pensiun kita sejak dari muda, dari sebelum kita punya kamu. Jadi apa? Nanti pada saat kamu dewasa, pada saat kamu sudah punya keluarga sendiri, punya anak-anak sendiri, kamu nggak perlu mikirin mama papa lagi. Kamu bisa men-take care atau mengurus keluargamu sendiri dengan fokus. Itu yang aku harap sih. Jadi kayak nanti suatu saat generasiku selanjutnya itu tidak perlu memikirkan kita lagi gitu loh, karena kita sudah bisa dewasa atau misalnya sudah bisa punya kebebasan dalam keuangan. Jadi saran aku untuk kita semua sebagai sandwich generation harus tetap semangat, dan jangan lupa yang penting dari sandwich generation ini adalah gimana caranya kita memplanning atau membuat rencana supaya bisa memutuskan rantai generasi sandwich ini. Kalau gitu segitu aja videoku hari ini tentang sandwich generation. Aku harap video ini bisa membantu dan menginspirasi kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.